Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino bacuramin Kak Sarga basengat Kak Jubata. Arus. Kali ini kami akan mengunjungi 18 objek tempat wisata sejarah yang ada di Kota Singkawang. Ikuti kami terus sampai selesai. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Presiden Renata Putra, Afif Saiful Ikrom, dan saya Setria Abrar Kireno dari kelas 11E. Kali ini kita berada di Mes Daerah Kota Singkawang. Mes Daerah Singkawang atau juga dikenal dengan Residential Afdeling adalah bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1920 dengan arsitektur kolonial yang khas. Bangunan ini memiliki nilai sejarah arsitektur dan budaya yang penting dan saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang. Meskipun status hukumnya belum sebagai cagar budaya, Mes Daerah tetap penting untuk pelestarian dan penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kantor PM Polisi Militer Kota Singkawang, yaitu di Jalan Merdeka, di samping Mes Daerah. Tugas utama Polisi Militer adalah menegakkan disiplin, tata tertib, dan hukum di lingkungan militer untuk mendukung tugas pokok TNI di Kota Singkawang. Tugas-tugas ini mencakup penyidikan dan penegakan hukum militer, pengamanan fisik, pengawalan protokol, serta pembinaan, dan pengurusan tahanan militer dan tawanan perang tugas polisi militer. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini kita berada di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup atau juga disebut Controller Afdeling dibangun pada sekitar tahun 1920 semasa dengan pembangunan gedung Residential Afdeling. Gedung ini adalah kantor kontur atau pejabat wilayah yang mempunyai tugas mengurus tata pemerintahan, teritori hingga perdagangan ekonomi. Di sekitar bangunan ini pula dulu terdapat beberapa bangunan yang saling terhubung. Semua urusan dilakukan dalam satu tempat. Wilayah urusannya tidak hanya meliputi Singkawang, namun termasuk Pulau Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas. Sekian, terima kasih. Kami sedang berada di Gedung Landar, yaitu kantor pengadilan negeri zaman Belanda. Gedung Landat tersebar di setiap wilayah ibu kota pemerintahan kolonial di Indonesia sebagai simbol penegakan hukum dan keadilan. Salah satunya direfleksikan pada bangunan tempat setiap perkara digelar. Pengadilan negeri dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ada dua jenis pengadilan, yaitu pengadilan landar yang memiliki tugas untuk mengadili orang-orang non-pribumi dan pengadilan musyapat yang dikepalai oleh kontroleur yang diberi kewenangan mengadili pribumi, sedang hakim-hakimnya baik landar maupun musyapat hukumnya berasal dari orang Belanda. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini kita berada di Rumah Margacia. Rumah Margacia dibangun oleh generasi pertama pendatang Tiongkok bernama Shi Shuji yang meninggalkan negeri mereka karena bencana kelaparan. Rumah ini terdiri dari dua rumah besar di bagian muka, balai pertemuan, tempat ibadah atau pekong, serta 14 rumah yang kecil yang kesemuanya dihuni oleh keturunan Margacia. Sekian, terima kasih.
我送阿送茶具，他研墨下笔，是最给我诗的直率。展宏图，大事亲手提笔直。展宏图，班男翻在办公室。展宏图，跟工都点头，有料。 Kali ini kita berada di Tugu titik nol yang berada di kota Singkawang. Tugu titik nol kilometer Singkawang terdapat ornamen yang menggambarkan tentang kota Singkawang. Metafora angka 0 menginterpresentasikan wujud titik KM0 itu sendiri untuk memberikan visual kepada khayalak umum agar mudah dipahami agar di titik ini merupakan titik KM0 kota Singkawang. Konsep bertumbuhnya analogi tanaman berbunga dengan tangkai tumbuh dan berkembang di atas melambangkan kota Singkawang mempunyai tujuan berproses untuk maju. Sekian, terima kasih. Kita kali ini berada di kantor pos Kota Singkawang, yaitu di Jalan Pemuda, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kantor pos Singkawang adalah bagian dari sejarah panjang dan evolusi pos di Indonesia yang dimulai sejak pada masa kolonial dan melalui berbagai perubahan status hingga menjadi PT Pos Indonesia Persero yang dikenal saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di depan Masjid Raya Kota Singkawang. Masjid Raya Singkawang didirikan pada tahun 1885 oleh dua saudara India, Kapitan Bawa Sahib Marican dan putranya Haji B. Ahmad Marican. Masjid ini dibangun di atas tanah milik Kapitan Bawa Sahib Marican di kawasan Pasar Baru Singkawang dan memiliki sejarah panjang termasuk renovasi dan pembangunan ulang setelah mengalami kebakaran pada tahun 1938. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini kita berada di Tugu Kedaulatan Singkawang. Tugu Kedaulatan Singkawang merupakan tonggak penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia melalui kewedanaan Singkawang diperkirakan pada tahun 1959. Sekian, terima kasih. Water Toren, yaitu di Jalan Peroban. Menara air peninggalan zaman kolonial Belanda di Singkawang atau dikenal sebagai Water Toren didirikan pada tahun 1920 dan pada awalnya digunakan untuk menyediakan pasokan air bersih bagi pemukiman penjabat serta orang-orang asing yang tinggal di wilayah Jalan Merdeka seperti yang di atas. Begitulah Water Toren sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini kita sedang berada di perusahaan listrik zaman Belanda di Singkawang. Perusahaan listrik zaman Belanda dijalankan oleh perusahaan bernama NV Anim yang juga memiliki konsesi di Pontianak, beroperasi di Hindia Belanda termasuk di daerahnya Singkawang sebelum akhirnya dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953. Sekian, terima kasih. Ini kita berada di SMP Bruder, tepatnya di Jalan Ponegoro. SMP Bruder Singkawang didirikan pada Juli 1959 oleh Bruder Boromus Bandel
yang juga menjadi kepala sekolah pertama. Sekolah ini mulai kegiatan belajar pada Agustus 1959 dan pada angkatan pertama menerima murid laki-laki dan perempuan dengan izin khusus. Sekian dari saya, terima kasih. Siang kali ini kita berada di Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang yang berada di Jalan Ponegore, Singkawang. Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang adalah paroki Gereja Katolik Roma di Keuskupan Agung Pontianak, berpusat di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Paroki Singkawang awalnya adalah stasi pertama di Pulau Kalimantan bagian Indonesia yang didirikan pada tahun 1885 dengan Pater Walterus Stahl SJ sebagai pastor paroki pertama. Awal mula gereja misi di Kalimantan dimulai dari Singkawang, baru kemudian pada tahun 1909 dibukalah stasi Pontianak dengan secara bersamaan MGR Jan Pacificus Bos OFM Cup. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Gereja Alverno, tepatnya di dekat Rumah Sakit Alberto Costa. Gereja Alverno Singkawang memiliki sejarah yang terkait dengan pelayanan para suster kongregasi Santa Fransiskus dari Asisi. Di depan Rumah Sakit Costa Alverno, gereja pertama didirikan di komplek rumah sakit antara tahun 1906 sampai 1914. Sementara bangunan gereja yang baru lebih besar dibangun pada tahun 1934. Kali ini kita berada di Pekong Kota Singkawang. Berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah Pekong. Sejarah didirikan pada tahun 1872. Menjadikannya wilayah di Singkawang dan awalnya berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi para penambang emas Tionghoa. Bagi para penambang emas Tionghoa yang menuju Monterado, vihara ini dibangun kembali pada tahun 1933. Setelah terbakar pada tahun 1930 dan sekarang menjadi ikon kota yang kaya akan nilai budaya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Kali ini kami sedang berada di perkuburan Muslim Kapitan Bawasah Marican. Muslim Kapitan Bawasah Marican adalah situs sejarah yang terletak di Singkawang, Kalimantan Barat, yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi tokoh penting dalam sejarah kota tersebut. Sejarah Kapitan Bawasah asal-usulnya adalah Kapitan Abdul Razak Kadirsa Sahib Marican, atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Bawasah Marican, adalah seseorang Muslim, pedagang Muslim yang berasal dari distrik Karikal, India. Ia tiba di Singkawang sekitar tahun 1870. Berkat kiprahnya dalam usaha perkebunan dan peternakan sapi, ia diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai kapitan di Singkawang pada tahun 1875. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, kali ini kita berada di rumah Kapitan Cina, yaitu rumah Kapitan Cina sekarang sudah berubah menjadi kafe, tapi masih mempertahankan desain lamanya.
Rumah Kapitan Cina Singkawang dibangun antara tahun 1920 sampai 1922 dan berfungsi sebagai kediaman Kapitan Cina yang mengurusi komunitas Teochew, Hakka, dan Hokkien. Di bawah pemerintah kolonial Belanda, Kapitan Cina pertama di Singkawang adalah Tan Sien Bak yang bertugas mengelola urusan sosial dan pajak, terutama bagi komunitas Hakka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kali ini kita sedang berada di Rumah Sakit DKT Kota Singkawang. Rumah Sakit DKT Dinas Kesehatan TNI AD Singkawang adalah Rumah Sakit TK IF Singkawang, sebuah rumah sakit militer yang terletak di Singkawang, Kalimantan Barat. Penamaan DKT merujuk pada statusnya sebagai bagian dari Dinas Kesehatan Militer. Meskipun Dinas Kesehatan tingkat IF adalah kode resminya, bukan Dinas Kesehatan TNI AD secara harfiah. Sekian, terima kasih. Lagak benar ni. Mana itu mana ni? Kali ini kita berada di water